Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan di subuh hari ini kita diberikan banyak nikmat, banyak rahmat, banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir At-Tanwir yang disusun oleh Majelis Tarjih, pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid, pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 16 sampai 20, yang mana pembahasannya adalah masih berputar sekitar tentang orang munafik. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu maksudnya adalah orang-orang munafik. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan jual beli mereka, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ke-16 tadi tentang orientasi hidup orang munafik. Kemudian ayat 17-nya dan 18 menjelaskan tentang orang munafik hidup di dalam kegelapan. Allah berfirman, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, kemudian api itu menerangi sekelilingnya dan Allah lenyapkan cahaya api tersebut dari mereka dan membiarkan mereka kegelapan, tidak dapat melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Kemudian mohon maaf, ada kendala sedikit. Kemudian ayat yang ke-19 dan 20-nya menjelaskan tentang keadaan orang munafik dalam kegelapan hujan. Permisalannya, Allah berfirman, au kasayyibim minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadharul maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau perumpamaan mereka seperti orang yang ditimpa hujan lebat disertai dengan kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir karena takut mati, takut tersambar oleh kilat tersebut. Allah meliputi orang-orang kafir. Yakadul barku yakhtafu absaruhum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adaa ma haulahum kullama adaa lahum masyaw fih wa idza allama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir.
Dan setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan ya di bawah cahaya kilat tersebut. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berdiri ya, mereka diam, tidak bergerak ya. Dan sekiranya Allah menghendaki ya, maka sungguh ya Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Insyaallah 5 ayat ini yang akan kita bahas tentang di pertemuan kali ini, yaitu adalah tentang masih pembahasannya orang yang munafik. Kita bahas per ayat. Yang pertama, ayat ke-16 menjelaskan tentang orientasi hidup orang munafik. Orang munafik di dalam ayat ini dikatakan ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya, kalau kita lihat di sini, kenapa menggunakan kalimat kata ishtara yang artinya membeli? Kenapa tidak dikatakan dia ikhtaru, memilih? Ya. Orang munafik memilih kesesatan dibandingkan ya petunjuk. Tapi di sini dikatakan apa? Maknanya apa? Orang munafik membeli. Ya, ingat kalau kita melakukan yang namanya jual beli itu ya, perniagaan, kita harus apa? Membeli dengan sesuatu. Kalau zaman sekarang ya tentu dengan apa? Dengan uang. Kalau zaman dulu ada istilahnya barter. Ya, jadi membeli itu kita mengeluarkan sesuatu yang kita miliki. Nah, orang munafik itu seperti itu. Ya, dia lebih memiliki kesesatan, padahal apa? Ya, dia itu punya sesuatu yang baik. Dia punya petunjuk, dia punya pengakuan iman. Ya. Tapi apa tadi itu? Kesempatan itu, hidayah itu, peluang itu, dia ada kesempatan tuh berkumpul dengan orang baik, bertemu Rasulullah, mendengarkan ya sabda-sabda Nabi dan seterusnya. Tapi apa? Ya, kebaikan-kebaikan itu yang ada sama dia malah apa? Ya, dijadikanlah itu alat barter ya, untuk apa? Beli kesesatan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, orang munafik itu seperti itu. Ya, jadi apa? Ya, demi mendapatkan hal yang buruk, akhirnya hal yang baiknya dikorbankan. Ya, maka katanya Allah apa? Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, maka apa? Enggak akan beruntung itu perniagaan yang seperti itu, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan ya petunjuk. Poinnya di sini adalah ya, membeli kesesatan ya dengan petunjuk keimanannya sebagai mata uang. Beginilah orang ya munafik. Ya. Demi ya mencapai tujuannya, maka apa? Segalanya dikorbankan, bahkan hal-hal baiknya. Ya, dan ini mohon maaf, dalam kehidupan kita banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Demi mendapatkan sesuatu ya, padahal belum tentu sesuatu itu baik. Ya, begitu banyak dikorbankan, apalagi mohon maaf zaman pemilu sekarang. Ya, demi mengejar sesuatu ya, supaya jadi caleg, supaya jadi ini dan sebagainya. Wah, banyak itu dikorbankan. Ya. Nggak peduli lagi sudah itu halal haram apa dan seterusnya. Ya. Hal-hal baik yang dia punya semuanya apa rela dikorbankan. Nah, ini tipe kalau orang munafik itu seperti itu. Padahal belum tentu ketika nanti dia ya mendapatkan hal tersebut itu baik bagi dia atau dia bisa mendatangkan manfaat, belum tentu. Ya, dikorbankan semua yang baik-baiknya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kenapa seperti itu? Karena orientasi hidup orang munafik adalah materialistik. Ya. Jadi apa? Orientasinya ujung-ujungnya apa? Materi. Nah, orang munafik itu kayak gitu, orientasinya materi. Ya, inginnya apa? Inginnya kekuasaan. Ya, yang ujung-ujungnya apa? Ya, untuk kesejahteraan ya pelakunya sendiri. Dia ngambil manfaat dari situ. Ya, nah orang munafik itu gambarannya seperti itu di zaman Nabi. Ya, orang munafik ya itu apa? Mereka ingin menguasai Madinah di bawah pimpinan ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, tujuannya apa? Supaya bisa menguasai Madinah. Ujung-ujungnya kembali kepada dirinya sendiri. Ya, sehingga apa? Mereka lakukan hal apapun. Ya, bahkan apa? Rela ngaku beriman. Ya, rela ya mohon maaf apa namanya sholat. Ya, jadi kan mereka ikut sholat juga itu orang munafik itu.
ya rela ikut apa kerjasama dengan orang apa Islam ini apa, rela lakukan peribadahan ini apa, oh semuanya dikorbankan, ya. Jadi banyak pengorbanannya. Tujuannya supaya apa? Untuk dapat kekuasaan. No, ya orientasi orang munafik itu kayak gitu. Apa-apa hitungannya materi. Nah, adapun berbeda dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, mereka itu orientasi hidupnya adalah spiritual, keagamaan. Ya, tujuannya apa? Membangun kehidupan ya yang baik untuk mendapatkan ya ridho Allah, rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad ya dan para pengikutnya itu seperti itu. Ya, oleh karena itu begitu Nabi sampai tiba ke Madinah, bagaimana dengan mudahnya Nabi bisa apa? Menjadi pemimpin ya kota Madinah. Karena tadi dilihat, oh ini memang ya orientasi hidupnya seperti itu. Makanya apa? Rata-rata mayoritas orang Madinah menunjuk ya Nabi menjadi pemimpin mereka karena kelihatan, oh ini di segala bidang ya, karena dia orientasinya adalah tentang apa? Ya mendapatkan ridha Allah, sehingga di segala bidang semuanya diperbaiki, dilakukan hal-hal yang terbaik. Ya, justru dengan seperti itu maka apa? Ya, Nabi mendapatkan kekuasaan. Nah, ini gambarannya perbedaan ya antara orang munafik sama orang beriman. Orang munafik orientasinya materialistik. Ya, kalau orang beriman orientasinya adalah apa? Ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian di ayat 17 orang munafik hidup dalam kegelapan. Di ayat 17 dikatakan perumpamaan mereka masaluhum kamasalil ladzi istawqada nar, seperti orang yang menyalakan api. Yang mana apinya itu ya mengelilingi mereka, kemudian apa? Allah hilangkan itu api yang dinyalakannya, kemudian apa? Ya dalam keadaan gelap. Mereka akhirnya apa? Tidak bisa ya melihat. Ya. Dalam tafsiran ya Imam Ibnu Katsir, pengertian api di sini, percontohan api di sini itu adalah pengakuan iman. Jadi orang munafik itu sebenarnya dia bisa menyinari dirinya, bisa menyinari sekelilingnya. Dia kan bersyahadat, mengaku ya dia apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kita di bulan lalu kita bahas ya bahwasanya mereka itu berimannya ya kepada dua hal. Sedangkan kita orang Islam berimannya apa? Ya rukun imannya ada 6. Ya, jadi dia sebenarnya sudah nyalakan itu api kecil. Lumayan itu untuk nerangin diri dia dan sekelilingnya, lumayan. Ya. Nah, itu pengakuan iman. Kemudian apa yang terjadi? Allah hilangkan ya cahaya tersebut, api tersebut. Ya, kemudian apa? Posisinya dia langsung menjadi gelap. Dan orang munafik itu seperti itu. Ya. Dia akan merasakan yang namanya ya kegelapan di dunia dan kegelapan di akhirat. Kegelapan di dunia bagaimana? Ya tadi itu, karena dia itu berpura-pura jadi orang baik dan seterusnya demi mendapatkan kekuasaan, demi mendapatkan apa yang ditujukan dan seterusnya. Tentu apa? Hidupnya nggak nyaman. Ya, orang kayak gitu kan hidup nggak nyaman. Ya nanti kalau saya ketahuan ini gimana, kalau saya naik ke gap sama atasan saya, ya kalau saya bohong, kalau saya pribadinya saya begini-gini, aslinya saya nggak begini, nggak enak. Hidup kayak gitu nggak enak. Ya. Makanya di dunia ya dia itu gelap juga, istilahnya nggak nyaman juga, ya. Karena apa? Dia tidak menunjukkan dirinya yang asli. Ya pura-pura baik itu capek ya, kayak gitu pura-pura baik. Tapi alhamdulillah kalau jadi baik beneran, ya kan yang namanya berpura-pura itu pengorbanan, itu susah tuh, ya. Nah di akhirat lebih-lebih lagi gelap. Ya karena apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu dia apa? Ya di akhirat itu dia apa? Posisinya adalah di neraka paling bawah, keraknya neraka itu. Ya. Jadi orang munafik itu seperti itu. Ya. Kemudian dalam tafsiran yang lain juga dikatakan ya yang dimaksud dengan api, menyalakan api itu adalah menyalakan harapan. Ya. Jadi orang munafik itu karena keinginannya, obsesinya yang tinggi, setiap kali ada momentum, oh ini ada harapan nih, terus tiba-tiba apa harapannya itu langsung dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan mereka apa? Ingin menguasai Madinah. Ya contohnya ketika perang Badar mau berlangsung, orang munafik itu senang sekali. Ya, apalagi mereka nggak terlibat langsung. Ketika itu umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya berniat ingin apa? Ya awalnya menjarah
ya kafilah dagang Abu Sufyan. Ya kemudian akhirnya malah terjadi perang yang cukup besar, yang mana jumlahnya apa, umat Islam itu sekitar 300 orang, kemudian apa ya kafir Quraisy Mekah ya itu jumlahnya 1000 orang, jadi 1:3. Orang munafik sudah kesenangan itu ya, dia bilang nggak mungkin nih umat Islam menang ya, 300 orang umat Islam ini nanti dia perang meninggal kalah, kita kuasain Madinah. Itu sudah senang itu orang munafik ya, itu juga kan menyalakan api. Nah simbol api itu kan simbol harapan saja, sudah senang. Tiba-tiba ya langsung ngelihat apa, Nabi Muhammad ya dan para sahabat kembali menang, hilang harapan. Nah, orang munafik itu kayak gitu tuh ya, kadang apa yang diharapkan ternyata sama kenyataannya beda ya. Nah kemudian ketika perang Uhud juga sama ya, bahkan di perang Uhud ini ya lebih hebat lagi strateginya, dia nyalakan lagi harapan juga lagi ya, 1000 ya umat Islam kayak gitu melawan 3.000-an ya, 3.000-an apa ya orang kafir Quraisy Mekah ya. Kemudian apa, mereka kali ini terlibat dalam 1000 tersebut ya, tapi orang munafik dia sudah kasih tahu ke anggota-anggotanya. Abdullah bin Ubay bin Salul sudah nyampaikan ke anggota-anggotanya, nanti kita di pertengahan perang, ketika mau perang kita apa ya menghasut teman-teman kita ya, bahwasanya kita kalah ini begini, kita takut sehingga kita kabur dari medan perang. Dan itu siasatnya berhasil. 300 orang terpengaruh ya, 300 orang terpengaruh, jadi bisa kita katakan sepertiga tuh dari 1.300 orang, kurang lebih apa, sepertiga orang itu terpengaruh, sepertiga dari jumlah orang itu terpengaruh kembali ke medan perang. Tersisa hanya 700 orang. Itu dia sudah senangnya minta ampun. Wah ini sudah mental down kita, ini apa, jumlah kita malah berkurang. Strategi yang harusnya untuk 1.000 orang dilakukan 700 orang lawan 3.000 orang ya. Sekalinya apa berpikir bahwasanya akan lenyap ini 700 orang, ternyata salah ya. Umat Islam masih bisa bertahan ya. Yang meninggal ya berdasarkan apa namanya riwayat kajian apa namanya tarikh itu sekitar kalau tidak salah 70-an orang ya. Itu gambaran ya. Itu hilang lagi harapan, padahal sudah senang ya, sudah atur strategi begini, nggak sesuai kenyataan. Begitu juga dengan apa, fitnah selingkuh Aisyah ya, dirusak ya internal keluarga Nabi ya, yang mana apa, Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan ya. Jadi ya ceritanya ya secara singkat saja, dalam suatu safar Aisyah itu ketinggalan gara-gara apa, mencari kalungnya ya. Nah kemudian biasanya dalam sebuah perjalanan, kafilah perjalanan itu ada orang yang ditugaskan untuk memungut barang-barang yang ketinggalan. Nah Aisyah ketinggalan ya, gara-gara nyari barangnya ketinggalan rombongan, akhirnya ditemukan oleh apa, Sofwan. Sofwan ini yang mengantar Aisyah tiba ke Madinah. Nah Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik ya ini sampaikan lagi, masa sih dalam perjalanan nggak terjadi apa-apa gitu ya, Aisyah sama Sofwan loh, laki-laki sama perempuan loh, dan seterusnya ya kayak gitulah, sampai terhasut. Bahkan Nabi apa, internal keluarga Nabi itu sudah sempat kacau ya, bahkan sudah mau sampai apa, menceraikan Aisyah ya. Pokoknya ya intinya seperti itulah. Akhirnya malah apa, Allah turunkan ayat surah An-Nur ya ayat 11 ya, yang menjelaskan bahwasanya apa, Aisyah itu tidak bersalah. Selesai sudah. Baik lagi internal Nabi ya, baik lagi apa internal umat Islam, batal lagi ya, namanya naik ke orang yang munafik. Jadi seperti itu ya, yakinlah ya, orang-orang munafik ya, orang-orang curang ya, yakinlah konsepnya akan selalu seperti ini. Di Al-Quran selalu seperti itu, tarikh seperti itu, sejarah berkata selalu seperti itu ya. Nah kemudian ya kondisi orang munafik ketika tadi itu dikasih harapan, kemudian tiba-tiba harapannya hilang kayak gitu ya, maka apa, summun bukman umyun fahum la yarji'un. Katanya Allah gambarkan kondisinya orang munafik, mereka itu orang tuli, bisu, lagi buta. Nah ini perumpamaannya, dia kayak orang apa, tuli, nggak bisa dengar, kayak orang bisu, kayak orang buta, nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga tidak bisa apa, dia kembali ke jalan kebaikan ya. Artinya apa, dia ini tidak pernah sama sekali ya apa namanya berpikir ya atas kegagalan mereka. Kita itu kan mohon maaf ya,
dalam kehidupan kalau tiba-tiba ada hal yang gagal, kita kan tentu evaluasi diri ya. Kita sadar ini yang mana yang salah, apakah ini penyebabnya, ini apa dan seterusnya. Kalau mereka nggak hirau. Ya sudah gagal, ya sudah gitu aja. Nggak ada berpikirnya, nggak ada evaluasi dirinya. Ya, makanya digambarkan sama Allah, ini berapa kali ini digagalkan dan seterusnya, tapi masih apa? Tadi itu aja. Kayak orang tuli, ya, yang nggak bicara apa-apa, kayak orang tuli nggak bisa dengar apa-apa, ya, bisu nggak bisa berbicara apa-apa, nggak bisa melihat apa-apa. Ya, harusnya kan sadar kita itu pada, oh mungkin saya kayak gini karena apa, sifat saya yang begini, oh saya melakukan kesalahan di sini, oh saya ini, saya gini. Nah ini mereka apa? Ya, mereka itu adalah apa, orang yang diam, ya, nggak hirau dengan apa, ya, kegagalan mereka. Nah kemudian mereka juga tidak evaluasi diri, ya, karena dia nggak hirau dengan kondisinya mereka, kegagalan mereka nggak evaluasi diri juga. Ya, ujung-ujungnya malah apa, tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, ya ini penting sekali untuk kita orang beriman, ya, ketika mendapatkan apa, ya, musibah, ya, tentu apa, banyak sekali evaluasi diri. Kita banyak mengevaluasi diri, yang mana yang salah, yang mungkin apa karena dosa-dosa kita dan seterusnya. Itu ajaran agama Islam seperti itu, ya. Nah kalau orang munafik dia tidak seperti itu. Nah, ini gambaran ya, ciri-ciri orang munafik seperti itu. Nah, kemudian ayat 19-nya perumpamaan juga, Allah ngasih perumpamaan orang munafik itu dalam keadaan, ya, hujan yang mengerikan. Au qasayyibin minas sama'i fihi dzulumatu wa ra'du, ya. Atau ya mereka seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai dengan kegelapan, petir dan kilat. Nah, ini kalau kita lihat ayat ini, ya ini luar biasa sekali ya. Di zamannya Nabi, ya terutama ya kita tahu bahwasanya apa, ya Arab itu, ya Saudi Arabia, bangsa Arab dan sekitarnya itu apa, dalam kondisi tandus, jarang sekali yang namanya hujan. Tapi bagaimana ayat Al-Qur'an ini ngejelaskan ada hujan yang dia itu apa, gelap kayak gitu kan, ada petir-petirnya, ada kilatnya dan seterusnya. Kan kalau dipikir untuk apa, orang-orang Arab nggak mungkin ini terjadi, ya kan, nggak mungkin ini terjadi, ya kecil kemungkinannya apa dan seterusnya. Kalau kita mungkin di Indonesia ya zaman sekarang, zaman dulu juga sering kayak gitu ya, tapi kalau di Arab ya jarang. Nah ini juga salah satu ilmiahnya Al-Quran, ya sudah dari dulu sebelumnya, meskipun mungkin belum pernah terjadi ya di dunia, ya di Arab kayak gitu, suku-suku Arab dan seterusnya, ya tapi digambarkan ada loh hujan yang seperti ini, ya hujan yang apa, ya yang dia lebat, saking lebatnya, ya maka apa, ya ada gelapnya, petirnya, ada kilatnya, wah sempurna sudah ini hujan mengerikan ini, ya. Nah ini juga gambaran bahwasanya apa, ya hujan itu ya bagi orang-orang ya di zaman dahulu, zaman jahiliyah adalah sebuah rahmat, ya. Dalam agama kita juga sama, hujan adalah rahmat. Cuma ya orang munafik ini diumpamakan seperti apa? Orang yang dia itu apa, dalam hujan gelap. Jadi sebenarnya kan dia dapat rahmat tuh. Ya dekat dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, ada kesempatan untuk beribadah dan seterusnya apa. Ya dapat rahmat sebenarnya dia. Ya. Nah, tapi apa? Ya, ingat ini bukan cuma sekedar hujan biasa dia dikasih perumpamaan, tapi dia apa? Ya, seperti hujan yang gelap tertutup. Ya, dia dekat sama Nabi, dia dekat dengan sahabat, melakukan sholat, ya bahkan mengaji juga, menghafal Al-Quran juga, ya dan seterusnya. Karena harus ikut dia. Karena kalau nggak ikut dia sendiri malu, akan ketahuan, akan ini dikucilkan, akan apa dan seterusnya. Ya, tapi tadi itu, ya dia umpama apa, hujan yang gelap. Ya. Nah kemudian di sini katakan bukan hanya sekedar gelap, ada petirnya, suara menggelegar. Ya kemudian ada kilatnya juga, ya. Nah yang mana apa, ya di sini dikatakan ya petir itu merupakan gambaran kegelisahan dalam banyak tafsir. Yang mana apa, orang munafik itu gelisah dia. Ya orang munafik itu gelisah kenapa? Tadi dikarenakan dia ketakutan. Ya bagaimana kalau seandainya saya ini ketahuan bahwasanya saya ini orang munafik, akan habis saya ini dikeroyok sama umat Islam. Padahal umat Islam tahu sudah.
Ya cuma nggak melakukan hal tersebut. Akan dibunuh saya sama umat Islam ini, akan di ini. Nah, tapi apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghukum orang-orang munafik secara langsung, tidak pernah. Ya, makanya ada gelisah dia, takut ini apa dan seterusnya, dan tidak tenang hidupnya. Ya, tidak tenang hidupnya. Nah kemudian saking ya gelisahnya ini digambarkan bagaimana kegelisahan itu terjadi. Ya, karena suara petir tadi, karena kegelisahan tadi itu diumpamakan di sini apa? Mereka nyumbat ya telinganya dengan jari-jari mereka untuk menghindari suara petir tersebut. Kita ketika suara petir nyaring mungkin apa tutup telinga dengan apa? Satu jari. Nah, ini dari dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Asabi'ahum. Ya, semua jarinya dipakai untuk menutup telinga. Ini bisa gambarkan betapa gelisahnya ya mereka. Betapa tidak tenangnya hidupnya mereka. Nah, orang-orang munafik itu yakinlah ya pasti nggak tenang itu hidupnya, pasti nggak tenang karena dia selalu berpura-pura ya, karena dia selalu mengambil apa ya, tiap ada celah harapan dikit, wah pokoknya bagaimana ini supaya bisa dapat nih, supaya bisa dapat terus tiba-tiba hilang lagi kesempatan, nggak, kegelisahannya ini luar biasa ya, sampai takut Gibril katakan apa, karena suara petir, karena takut mati katanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tadi itu ya nggak mudah ini ya, jadi orang munafik ini berat juga ya, makanya jangan jadi orang munafik ya, jadi orang-orang yang beriman saja ya. Nah kemudian apa, Allah meliputi orang-orang ya yang kafir. Kemudian ayat yang terakhir ayat 20 ya, orang munafik dikatakan yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat. Jadi setelah ya suara petir ada kilat, biasanya cahaya ya. Nah di sini dikatakan hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Tadi hampir tersambar kilat ini ya dalam perumpamaan. Tapi apa, setiap kali kilat tersebut menyinari ya, maka di situ kan akan terlihat cahaya. Akhirnya dia bisa berjalan. Oh iya, ini jalannya masih bisa nih. Balik langkah lagi dan seterusnya. Begitu kilatnya itu hilang, kan gelap. Maka apa, mereka di sini dikatakan apa namanya? Dia diam, tidak bergerak ya kan. Wa id azlama alaihim qaumu, ketika sudah selesai itu kilatnya, kan kilatnya itu bisa membahayakan dia juga ya, tapi dari cahaya kilat itu dimanfaatkan untuk apa, bergerak. Begitu kilatnya nggak ada, diam lagi dia ya, tidak bergerak. Karena apa? Karena gelap ya. Kemudian di sini dikatakan walau sya'allahu la dzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya kalau seandainya Allah berkehendak, Allah bisa ya menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, dan Allah ya maha kuasa atas segala sesuatu. Nah perumpamaan kilat ya dalam tafsiran dikatakan bahwasanya yang dimaksud kilat ini adalah keterbesitan iman. Jadi orang munafik itu sebagaimana yang kita tahu, karena sering berkumpul dengan orang-orang yang baik, tentu ada selalu panggilan-panggilan iman ya, ada selalu panggilan-panggilan iman ya, sedikit. Cuma yang jadi masalah nggak diraihnya itu ya, nggak diraihnya. Ada kesempatan. Nah kita juga seperti itu dalam kehidupan kita. Sebenarnya selalu ada itu kesempatan panggilan kebaikan ya, hanya saja kadang kita ngabaikan itu. Nah ini ya, orang munafik itu seperti itu, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik ya, untuk menjadi lebih saleh ya dan seterusnya, tapi tadi itu ya terabaikan, cuma terbesit saja ya. Dan yang jadi masalah adalah apa? Nih ada cahaya ya sekejap kayak gitu kan, dipakai untuk apa? Jalan. Kemudian cahayanya hilang, baru dia diam. Nah orang munafik itu kayak gitu. Setiap ada kesempatan kebaikan dipakai tujuannya untuk apa? Meraih ya tadi itu keinginannya, yaitu adalah ya menguasai Madinah. Orang munafik itu kayak gitu ya. Jadi dikasih kesempatan nih ya untuk jadi orang baik, untuk dapat petunjuk, kesempatan itu malah apa, disalahgunakan untuk apa, bagaimana caranya dia apa bisa ya menarik simpati orang ya penduduk Madinah, untuk ujung-ujungnya akhirnya dia biasa menguasai Madinah ya. Tadi itu kalau bahasa kita ya mencari kesempatan ini dalam kesulitan. Pokoknya asal ada celah dikit lagi, pokoknya bagaimana caranya saya bisa dapat. Asal ada celah dikit lagi, bagaimana saya bisa dapat. Nah orang munafik itu kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, begitu kesempatannya itu dihilangkan, bingung mau ngapain. Tapi begitu ada sedikit saja, ada kesempatan nih, dilakukan lagi. Nah, itu orang munafik itu. Nauzubillah min dzalik. Ya.
Nah, makanya di sini dikatakan mewujudkan ambisi, ya, itu adalah perumpamaan dia tetap berjalan. Jadi ada kesempatan dikit jalan, begitu tidak ada ya sudah gelap, bingung mau ngapain, ya. Nah itu adalah gambaran orang yang munafik. Semoga kita terhindar dari sikap-sikap orang munafik yang seperti ini. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, ya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 ya. Nah, yang pertama ya dari ayat 1 sampai 20 ya kesimpulannya adalah apa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedomannya, yang menerangi hidup mereka, orientasi spiritual dalam kehidupannya. Ya, tujuannya untuk dapatkan ridha Allah. Sehingga dia melakukan ya memberikan yang terbaik di seluruh bidang kehidupan. Bermanfaat ya bagi masyarakat, bagi banyak orang, itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran, orang yang dia menolak kebenaran secara terang-terangan. Ya, disebabkan gara-gara apa? Gara-gara faktor-faktor tertentu, seperti contohnya fanatisme golongan, ekonomi, ya dan seterusnya. Nah, itu orang kafir tuh. Jadi dia tahu kebenaran tapi ditolak secara terang-terangan. Adapun orang munafik ya adalah orang yang hatinya itu memusuhi Allah dan Rasulnya, tetapi tampilannya, perbuatannya seperti orang beriman. Ya, diberi kesempatan, peluang untuk beriman, dia selalu menyia-nyiakannya. Ya, nah, ya orang munafik itu orang yang seperti ini, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah selamat ya di dunia maupun ya di akhirat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah kedepannya kita lanjut mungkin setelah Ramadan. Ya, pembahasannya Al-Baqarah ayat 21 sampai 24. Penerimaan dan penolakan petunjuk Al-Quran, perintah yang mengabdi dan larangan menyekutukan Allah, syirik dengan baju atau wajah baru, kemudian kebenaran dan keistimewaan Al-Quran ya, yang tidak terbantahkan. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas tentang kajian tafsir kita, tafsir At-Tanwir. Semoga dengan kita mendalami ya Al-Quran ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala sesuatu yang mendatangnya dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.